Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi itu semua, jumpa lagi dengan saya Amar Pesan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya menjelaskan beberapa bentuk soal kemampuan figural ya. Dan saya akan juga memberikan seperti biasa oleh-oleh di akhir video ya. Jadi pastikan teman-teman semua menonton video ini sampai selesai. Ya, namun sebelumnya tentu semua ya bagi yang belum bikin ya yang seperti ini, saya berharap sekali teman-teman semua membuat yang model seperti ini kemudian diperhatikan ya. Oke, saya mau lanjut ke soal pembahasan soal ya nomor 23. Jadi sekarang kita sudah sampai di soal 23 ya teman-teman. Seperti biasa saya tidak langsung bahaskan soalnya. Saya memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Kalau misalkan mau dikerja-kerja dan dirasa tidak cukup waktunya 10 detik, itu bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Oke, saya jalankan waktunya ya. Selamat mengerjakan. Ya, waktu habis ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan apa jawabannya di sini. Nah, di sini soalnya kan carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama ya dengan pasangan gambar sebelumnya. Yang ini maksudnya yang pasangan gambar. Jadi ini merupakan soal tentang analogi gambar. Ini kalau kita perhatikan ya gambar satu dengan dua ini secara tidak langsung ini mirip-mirip ya. Kata kuncinya adalah pencerminan vertikal. Ya, kalau ini kita anggap sebagai cermin, maka ini bayangannya ini saling berhadapan. Kalau misalkan prinsip itu kita gunakan, maka bayangannya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini yang segitiga terbalik, kemudian bentuk L-nya ini menghadap ke cermin seperti ini. Tapi tidak ada jawaban seperti itu, ya. Berarti kata kuncinya bukan pencerminan vertikal. Kemungkinannya adalah pencerminan horizontal. Coba ya saya gambar di sini. Yang ini saya gambar dulu ya, teman-teman. Nah, ini saya gambar pelan-pelan saja ya, seperti ini. Gambar satu ya. Ini kalau saya cerminkan ya, pencerminan horizontal, maka bayangannya seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Nah, ini mirip ya dengan gambar kedua ini ya, meskipun gambarnya terlalu cantik. Nah, sehingga untuk kalau misalkan gambar ketiga ini, saya gambar dulu ya. Ini gambarnya segitiga seperti ini, teman-teman. Kemudian yang bentuk L ini ya, seperti ini modelnya. Oke, sesuai ya. Nah, ini kalau kita cerminkan berarti bayangannya akan seperti ini modelnya. Oke. Kemudian yang bentuk L ini akan seperti ini ya. Betul atau betul ini? Betul ya, teman-teman? Jadi jawabannya di sini yang sesuai dengan gambar yang ini adalah gambar B ya. Jadi jawabannya Bravo ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, ini agak simpel sebenarnya. Coba kita lihat soal berikutnya. Nomor 44, silakan. Ya, nomor 44 ini yang terkenal dengan figural 9 kotak ya. Oke, waktu habis ya. Apa jawabannya di sini? Sepertinya ini agak lebih mudah ya. Gambar ketiga ini, teman-teman, gambar ketiga ini diperoleh dari gambar satu dengan dua. Awalnya dia hanya satu lingkaran ya. Ini yang 6 sudut seperti ini. Tidak berubah gambarnya ya. Yang bertambah cuma lingkaran. Di sini satu, kemudian ini bertambah satu ya. Dua, ini bertambah lagi satu, tiga. Nah, posisinya ini akan sama seterusnya. Ini seperti ini modelnya, kemudian bertambah satu lingkaran, terus bertambah lagi. Berarti ini akan model seperti ini, teman-teman. Ini ada dua, kemudian bertambah lagi satu. Sehingga jawabannya adalah alfa, ya. Oke. Next, nomor 45. Silakan. Oke, apa jawabannya di sini? Ini gambarnya agak sedikit menarik dan menantang ya, teman-teman. Ini kalau kita perhatikan ada beberapa gambar yang tetap ya dan ada yang berubah. Coba kita perhatikan mulai dari gambar satu. Ini kan soalnya lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan. Berarti ini adalah soal deret gambar atau serial gambar. Coba kita lihat untuk gambar yang pertama, teman-teman, bagaimana perubahannya ke gambar kedua. Gambar kedua ini, gambar pertama ini ya, ini tidak berubah, teman-teman. Ya, tidak berubah ini seperti ini ya tetap. Yang berubah itu adalah gambar yang di tengah. Gambar yang di tengah itu dia diputar, dia dirotasi 180 derajat. Jadi kalau kita putar di sini pusatnya ya, ini kita putar 180 derajat, itu putarannya bebas ya.
maka gambarnya akan seperti ini. Ya, makanya hasilnya itu modelnya begini jadinya. Ya. Nah, untuk mendapatkan gambar ketiga, teman-teman, untuk mendapatkan gambar ketiga, ini lagi yang tetap. Ya, makanya tidak berubah posisinya seperti ini. Gambar 1 dan 3 ini itu diputar 180 derajat. Ya. Jadi kalau misalkan ini diputar 180 derajat, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, ini jadinya. Sama halnya dengan ini, teman-teman. Ini kalau kita putar 180 derajat, putarannya itu bebas ya. Apakah 180 derajat ke kiri atau ke kanan itu bebas. Ini kalau kita putar 180 derajat seperti ini, maka gambarnya akan jadi seperti ini modelnya ya. Bisa dipahami sampai di gambar ketiga. Nah, sekarang bagaimana di gambar keempat? Gambar keempat ini lagi tetap. 1 dan 3 tetap lagi. Ya, nah, makanya di sini tetap. Ini yang diputar adalah yang di tengah lagi. Jadi gantian. Ya, yang pertama itu yang di tengah. Kemudian yang berikutnya itu adalah gambar 1 dan gambar 3 yang diputar. Seperti itu. Apa namanya? Polanya. Nah, ini kalau kita putar 180 derajat, gambarnya kan seperti ini modelnya. Ya. Nah, untuk mendapatkan gambar kelima, berarti yang di tengah lagi tetap seperti ini. Kemudian gambar 1 dan 3 itu diputar 180 derajat. Makanya gambarnya seperti ini modelnya. Ini diputar 180 derajat. Nah, gambarnya itu akan begini. Kemudian ini juga diputar 180 derajat. Seperti ini modelnya. Jadinya huruf L-nya itu terbalik. Nah, sekarang untuk mendapatkan gambar ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang gini lagi tetap. Yang ini. Ya, makanya gambarnya akan seperti ini. Yang ini gambarnya seperti ini modelnya. Jadi kita cari di pilihan yang ada gambar 1 dan 3. Modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Ya, berarti ini oke. Ya. Kemudian ini juga. Yang ini oke juga. Ya, bagian C salah ya teman-teman semua ya. Jadi terus kalau gambar bagian D ini juga salah. Yang ini justru yang salahnya teman-teman. Ya, terbalik. Kemudian gambar E juga yang salah. Nah, sekarang ini kalau kita putar 180 derajat, berarti gambarnya akan seperti ini modelnya. Ya. Berarti pilihan yang tepatnya adalah yang A, ya. Yang ini jelas tidak ya, teman-teman? Ya, saya berharap teman-teman semua dipahami dulu. Kalau misalkan belum paham, itu bisa diputar ulang videonya, fokus disimak dan didengarkan ya. Oke, nomor 46 silakan. Ya, ini tentang gambar 3 dimensi ya, bangun ruang. Oke, coba dilihat ya. Pilihlah kotak yang merupakan kotak yang terbentuk dari jaring-jaring ini jika dilipat. Tentu semua, kalau misalkan mengerjakan soal-soal jaring kubus seperti ini ya, tidak perlu tentu semua diperhatikan dari semua elemen yang terdapat pada jaring-jaring kubus tersebut. Cukup kita lihat yang agak signifikan misalkan ya. Coba kita lihat misalkan gambar jaring-jaring kubus ini, kalau kita perhatikan, hubungan antara yang lingkaran warna putih ini dengan kotak persegi. Ya, ini kalau kita lihat posisinya, kalau kita gambar ya, kalau kita bayangkan saja teman-teman, kalau kita bayangkan, seandainya ini adalah sisi atas. Ya, ini berarti sisi samping kanan gitu ya. Samping kanan, kemudian ini akan jadi samping kiri. Nah, otomatis ini akan jadi sisi depan, berarti ini akan jadi sisi bawah. Kalau begitu teman-teman semua, antara lingkaran ini dengan kotak persegi ini, itu akan saling berhadapan. Ya, tidak boleh berdekatan. Bagaimanapun posisinya lingkaran ini. Apakah di atas ataukah di samping kiri, samping kanan, intinya yang persegi kotak ini itu akan selalu berhadapan dengan lingkaran. Berarti 1 dan 2 ini sudah salah. Yang ini, karena dia berdekatan. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan gambar 3 dengan 4? Nah, gambar ketiga ini kan kalau misalkan ya, kalau ini di atas, samping kiri maksudnya samping kiri, maka ini akan jadi samping, apa namanya, akan jadi sisi depan, seperti ini teman-teman. Ya, berarti gambar 4 benar. Ini benar, yang ini benar juga. Ini sudah salah karena ada gambar 1 dan 2-nya. Ini salah bagian B karena ada gambar 2-nya juga. Salah ya. Lalu bagaimana gambar ketiga? Gambar ketiga itu kalau seandainya ini sebagai atas, maka ini akan jadi samping kiri. Yang ini maksudnya ya. Terus yang ini akan berhadapan, akan dibawanya di sini ya, akan dibawa di sini. Berarti ini akan jadi sisi atas, yang depannya maksudnya, yang di sini teman-teman. Ini saya tandai tadi, yang SK akan jadi SK-nya di sini. Ya, dipahami tidak ya teman-teman semua? Sehingga 3 juga termasuk dari kubus
yang berasal dari jaring-jaring kubus ini, teman-teman. Ya, sehingga jawabannya adalah delta. Oke. Dipahami tidak ya? Semoga dipahami ya, teman-teman semua. Kalau misalkan belum paham, bisa diputar ulang videonya ya. Oke, nomor 27 silakan. Oke, coba kita bahas ya. Di sini soalnya tentukanlah satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Berarti ini gambar kesamaan gambar ya. Nah, bagaimana triknya di sini yang bisa kita gunakan sebagai pola untuk menentukan jawaban? Kita bisa melihat banyaknya sisi yang kita perhatikan dari luar ke dalam. Seperti itu. Anggap ya boleh dari luar ke dalam, boleh dalam ke luar seperti itu ya. Tidak ada masalah, bebas. Nah, misalkan kalau kita perhatikan dari luar ke dalam ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 yang paling luar. Kemudian di dalamnya lagi 1, 2, 3, 4. 4. Yang di dalamnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk bagian B. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Terus 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di dalamnya 1, 2, 3. Berarti berurut ya, 5, 4, 3. Kali ini 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3, 4, 5. Nah, sepertinya sudah ditandai ya jawabannya. Ini kalau kita perhatikan ini tidak berurut ya, 5, 4, 6 ini berurut 5, 4, 3 atau 3, 4, 5. Coba dilihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di dalamnya di sini 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, ini juga berurut 6, 5, 4 ya. Kalau ini cuma 2 tapi tidak apa-apa. Ini kan berurut juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Berarti yang tidak termasuk kelompok gambar lainnya adalah yang alfa. Karena dia gambarnya acak ya. Oke, A jawabannya. Next, nomor 48. Ini boleh saya jadikan oleh-oleh teman-teman semua ya. Ini oleh-oleh pertama. Terus oleh-oleh berikutnya adalah yang ini. Coba nanti dikerja-kerja. Ada 3 oleh yang saya berikan. Ini oleh-oleh kedua. Terus yang oleh-oleh berikutnya adalah soal terakhir nomor 50. Ini saya juga jadikan sebagai oleh-oleh. Nanti kalian teman-teman semua kerjakan ya. Dan kirimkan jawabannya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti di kesempatan lainnya kita akan bahas soal-soal kemampuan figural ya. Oke, saya kira untuk sebentar sampai di sini dulu ya. Nanti kita jelaskan lagi soal-soal seperti ini di pembahasan soal berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.